Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Sebelum kita ke materi, kita buka bukunya terlebih dahulu yuk. Ibu punya contoh gambar pada makhluk hidup, yaitu pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Mari kita simak gambar berikut ini. Tahapan pertumbuhan pada manusia itu meliputi bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan manula. Untuk perkembangan pada manusia ditandai dengan masa pubertas yang dialami ketika menginjak usia remaja. Contoh tanda pubertas pada manusia misalnya bagian fisik yang membesar, menstruasi pada perempuan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada pertumbuhan dan perkembangan pada hewan yang meliputi fase embrionik dan fase pasca embrionik. Jika anak-anak masih kesulitan untuk membedakannya, ibu akan memberikan perbedaan antara kedua fase tersebut. Fase embrionik dimulai dari zigot sampai terbentuknya embrio sebelum lahir atau menetas misalnya pada kupu-kupu. Sementara pada fase pasca embrionik dimulai sejak lahir atau menetas hingga hewan itu tumbuh dewasa misalnya pada belalang. Pertumbuhan pada tumbuhan yaitu pertambahan ukuran volume massa dan tinggi serta dapat diukur. Sedangkan perkembangan yaitu proses menuju kedewasaan yang lebih sempurna yang tidak dapat diukur. Contohnya adalah seperti gambar berikut ini. Proses pertumbuhan mulai dari biji hingga menjadi pohon lalu menghasilkan jagung. Setelah kita mengetahui contoh pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, kita tahu bahwa pengertian dari pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan volume tubuh yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Sedangkan perkembangan adalah proses biologis makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan. Dapat berupa perubahan bentuk, susunan, dan fungsi organ tubuh menuju kedewasaan atau kesempurnaan. Nah, setelah penjelasan tadi, Ibu harap kalian dapat membedakan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Dan jangan lupa terus belajar agar materi ini dapat kalian pahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.